Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dafarafida dari kelas 11 IPS 4. Saya absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Tentara Nasional Indonesia. Sejarah Tentara Nasional Indonesia atau TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk 3 badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk tentara kebangsaan. Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya. Karena pada saat itu komunikasi masih sulit, tidak semua daerah di Indonesia mendengar pidato Presiden Soekarno tersebut. Mayoritas daerah yang mendengar itu adalah Pulau Jawa. Sementara tidak semua Pulau Sumatera mendengar, Sumatera bagian timur dan Aceh tidak mendengarnya. Walaupun tidak mendengar, pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatera membentuk organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Di Palembang terbentuk BKR, tetapi dengan nama yang lain yaitu Penjaga Keamanan Rakyat atau PKR atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat atau BPKR. 2. Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL Urip Sumoharjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum PKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara. Pada waktu itu, markas tertinggi TKR berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945 mengangkat Supriyadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan pimpinan tertinggi TKR. Akan tetapi, dia tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR di Yogyakarta. Dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Sudirman sebagai pimpinan tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Sudirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. 3. TKR, TRI, dan TNI. Pada tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan Pemerintah 02 SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Belum genap 1 bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Di dalam lingkungan markas tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal dengan ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia.
dan TNI Angkatan Udara yang dikenal dengan AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Di samping tentara resmi TNI, ALRI, dan AURI, masih ada laskar-laskar. Pada umumnya, kesatuan kelaskaran lebih condong kepada induk partainya yang seideologi dan belum tentu searah dengan perjuangan para tentara yang tergabung dalam TNI. Sehubungan dengan kenyataan itu, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TNI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TNI dan anggota kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat atau TNI AD, TNI Angkatan Laut atau TNI AL, dan TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Semua itu dikenal dengan sebutan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.